Halo semuanya, pada video kali ini perkenalkan saya Aldila Surya, mahasiswi psikologi semester 5 dari Universitas Insan Cita Indonesia, akan mempresentasikan rangkuman komprehensif dari mata kuliah kita yang sangat menarik, yaitu Mind Reading Machine. Selama 6 pertemuan terakhir, kita sudah belajar bahwa istilah membaca pikiran ternyata bukan lagi sekedar fiksi ilmiah. Kita tidak sedang bicara soal bola kristal atau sihir, tapi kita belajar atau bicara soal bagaimana teknologi neuroscience dan kecerdasan buatan berkolaborasi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam kotak hitam bernama otak manusia. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman menelusuri perjalanan dari sinyal biologis hingga menjadi data digital yang bisa dibaca oleh komputer. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita harus meluruskan dulu persepsi kita. Waktu pertama kali mendengar mata kuliah Mind Reading Machine, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah alat futuristik ala film sci-fi yang bisa tahu persis apa yang ada di dalam pikiran kita secara instan. Tapi realitasnya sedikit lebih rumit, namun justru itu lebih menakjubkan. Mind Reading Machine yang kita pelajari definisinya adalah teknologi yang menangkap dan menafsirkan aktivitas otak untuk memahami emosi atau niat seseorang. Jadi kuncinya di sini adalah menafsirkan pola, bukan membaca pikiran secara harfiah, kata demi kata, seperti membaca buku. Teknologi ini menggunakan metode ilmiah seperti EEG dan fMRI yang nantinya akan kita bahas lebih mendalam. Tujuannya buat apa ya? Bukan untuk memata-matai, tapi potensi utamanya adalah membantu pasien yang kehilangan kemampuan bicara atau untuk keperluan terapi psikologis dalam memahami emosi yang terpendam. Oke, sebelum masuk ke teknologinya, kita harus paham dulu sumber datanya, yaitu otak. Panriyadi menjelaskan bahwa otak itu bekerja seperti orkestra. Tidak ada satu bagian yang kerja sendirian, semuanya berkolaborasi. Untuk Mind Reading Machine, ada 4 pemain utama yang harus kita kenal. Pertama, ada korteks prefrontal di bagian depan. Ini ibaratnya CEO otak yang ngurusin pengambilan keputusan dan perencanaan. Lalu ada amigdala. Ini si pengatur emosi. Kalau teman-teman merasa grogi sebelum presentasi atau ngerasa happy saat dapat hadiah, nah itu amigdalanya lagi aktif banget. Kemudian ada korteks visual di belakang yang untuk membayangkan gambar. Dan yang terakhir adalah korteks motorik untuk gerakan. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena setiap pikiran dan perasaan yang muncul dari bagian-bagian ini menciptakan pola aktivitas unik. Nah, pola inilah yang nantinya coba ditangkap oleh mesin. Lalu, gimana cara otak ngobrol sama mesin? Neuron kita itu berkomunikasi lewat 2 cara yang bisa diamati. Yang pertama adalah sinyal listrik. Bayangkan neuron itu kayak kurir yang ngirim pesan super cepat lewat kilatan listrik yang disebut potensial aksi. Sinyal ini sifatnya real time, cepet banget. Kalau kita lagi fokus atau kaget, listrik di otak itu polanya berubah. Yang kedua adalah aliran darah. Prinsipnya sederhana. Kalau neuron lagi kerja keras, misalnya kita lagi mikir jawaban ujian, dia itu butuh energi dan oksigen. Nah, maka darah yang akan mengalir deras ke area tersebut. Ini ibarat peta panas, di mana ada darah berkumpul, disitulah otaknya lagi sibuk. 2 jejak inilah yaitu listrik dan darah yang akan menjadi bahan baku utama untuk teknologi BCI atau Brain Computer Interface. Sekarang kita masuk ke alatnya. Di pertemuan ketiga kita dikenalkan dengan EEG. Biar ingetnya, EEG ini dianalogikan sebagai mikrofon otak. Kenapa mikrofon? Karena EEG ini merekam suara kolektif dari jutaan neuron yang ada di permukaan otak kita lewat sensor di kulit kepala.
Alat ini jagoan banget kalau soal kecepatan. Dia bisa nangkep perubahan emosi dalam hitungan milidetik. Tapi kelemahannya kayak kita tuh lagi dengerin keramaian dari luar gedung. Kita bisa dengar suara riuh karena itu memang pola umumnya, tapi kita nggak bisa dengar percakapan spesifik di ruang yang paling dalam. Jadi EEG ini kurang oke buat nangkap aktivitas di bagian dalam otak seperti amigdala. Tapi karena murah dan praktis, ini yang paling sering dipakai buat terapi. Kebalikannya dari EEG ada fMRI. Kalau EEG itu mikrofon, fMRI ini adalah kamera otak berkualitas tinggi. fMRI bekerja dengan mendeteksi bold signal atau perubahan kadar oksigen dalam darah. Kalau kita membayangkan pantai, korteks visual kita butuh oksigen. Nah, fMRI ini memotret aliran darah itu. Keunggulannya, dia bisa melihat sampai ke dalam-dalamnya otak termasuk amigdala. Jadi, kalau mau meneliti emosi mendalam seperti trauma atau PTSD, ini alatnya. Tapi ada harganya. Selain alatnya mahal dan gede banget, fMRI ini agak lambat. Ada delay beberapa detik karena aliran darah itu memang gak secepat kilatan listrik. Jadi, EEG dan fMRI ini saling melengkapi. Nah, setelah sinyal ditangkap, baik lewat EEG atau fMRI, data itu nggak langsung bisa dibaca. Ada proses dapur yang dibahas di pertemuan kuliah yang keempat, yaitu 3 langkah kerja dasar. Pertama, akuisisi sinyal, yaitu proses perekaman data mentah. Tapi masalahnya data mentah ini kotor, banyak noise-nya, gerakan kepala dikit aja bisa merusak sinyal. Makanya masuk ke langkah kedua, yaitu pemrosesan data. Di sini komputer melakukan filtering buat membuang sampah sinyal tadi. Dan terus melakukan ekstraksi fitur. Ibarat masak, ini proses mengupas dan memotong bahannya. Kita cari ciri khasnya, misalnya, oh gelombang ini frekuensinya cepat. Nah, baru yang terakhir interpretasi. Di mana data bersih tadi diterjemahkan jadi kesimpulan. Subjek ini sedang cemas atau subjek ini sedang rileks dan sebagainya. Disinilah bagian paling krusial yang kita bahas di pertemuan 5. Siapa yang menerjemahkan sinyal-sinyal rumit tadi? Manusia tuh bakal pusing banget kalau disuruh baca grafik manual. Jawabannya adalah artificial intelligence atau machine learning. Bayangkan AI ini seperti anak kecil yang lagi belajar bahasa. Kita kasih dia ribuan contoh foto pola otak. Ini disebut proses training. Kita kasih tahu dia nih, hai, ini pola otak orang yang lagi cemas. Terus yang ini pola otak orang lagi tenang. Nah, lama-lama AI ini jadi pinter untuk mengenali pola atau karakteristiknya. Jadi, ketika ada pasien baru datang, AI bisa langsung melakukan klarifikasi atau klasifikasi dan bilang, oke, berdasarkan pola yang saya pelajari, pasien ini sedang mengalami kecemasan tinggi. Tanpa AI, sinyal otak itu cuma sekedar garis-garis abstrak gitu loh teman-teman. Jadi bikin bingung. Nah, teknologi ini makin gila lagi dengan adanya deep learning. Kalau machine learning tadi biasanya butuh kita ajarin dulu nih ciri-cirinya, pola-polanya. Kalau deep learning bisa belajar sendiri dari data mentah karena strukturnya meniru jaringan syaraf otak kita. Salah satu potensi yang paling menyentuh yang dibahas oleh Pak dosen adalah kemampuan membaca inner voice atau suara batin. Bayangkan teman-teman, pasien stroke yang lumpuh total dan enggak bisa bicara, tapi otaknya masih aktif. Dengan teknologi ini, AI bisa menerjemahkan niat bicara di otak mereka menjadi teks atau suara. Ini bukan cuma soal teknologi, ini soal mengembalikan kemanusiaan bagi mereka yang kehilangan kemampuan komunikasi. Lalu,
Apa gunanya buat kita sebagai calon psikolog? Di pertemuan ke-6, kita membahas aplikasi praktisnya. Salah satunya neurofeedback. Ini keren banget sih. Pasien itu bisa melihat kondisi emosi mereka sendiri di layar monitor secara real time. Misalnya, pasien gangguan kecemasan, dia bisa lihat nih, grafik otaknya lagi ada badai. Nah, tugas dia adalah mencoba menenangkan diri sampai grafiknya jadi landai. Jadi, pasien belajar mengontrol otaknya sendiri. Selain itu, buat penelitian klinis seperti PTSD, kita nggak cuma nebak-nebak lagi. Kita bisa lihat bukti biologisnya lewat fMRI. Bagian otak mana sih yang hiperaktif saat trauma itu muncul, sehingga terapinya bisa lebih presisi. Tentu saja, kekuatan besar mendatangkan tanggung jawab besar. Ada isu etis yang sempat disinggung di pertemuan awal dan akhir, yaitu privasi mental. Kalau mesin bisa baca emosi dan niat kita, apakah pikiran kita masih jadi ruang privat? Gimana kalau data ini disalahgunakan? Selain itu, tantangan teknisnya juga masih banyak. Otak setiap orang itu unik, kayak sidik jari. Jadi, pola cemas saya mungkin berbeda sama pola cemas teman-teman. Ditambah lagi alat fMRI yang harganya selangit, bikin teknologi ini belum bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini PR buat kita di masa depan. Sebagai penutup, Mind Reading Machine mengajarkan kita bahwa psikologi sedang bergerak ke arah yang lebih objektif. Kita tidak lagi hanya bergantung pada apa yang dikatakan klien, tapi kita punya data pendukung dari apa yang terjadi di otak mereka. Kolaborasi antara psikologi dan AI ini bukan untuk menggantikan peran manusia, tapi untuk mempertajam empati kita dengan data yang akurat. Perjalanan masih panjang, tapi masa depan psikologi jelas akan sangat menarik dengan teknologi ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Pak Ndriadi dan teman-teman atas atensinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.